Kita mengetahui dulu minat dan bakat anak ini tuh di mana kayak gitu. Yang penting tawarkan anak mau gitu dulu. Kalau misalnya dia tidak mau, jangan dipaksa. Kita tawarkan lagi besok. Bukan kita menyerah, oh dia nggak mau ya sudah, saya tidak memaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nes, kembali lagi nih bersama podcast kami di Nes Baby Spa, Support Mother and Baby To be healthy and happy. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang debutnya udah di mana-mana nih. Jadi di sebelah saya ini ada siapa nih? Diperkenalkan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula. Saya adalah bidan terapis di Nice Baby Spa. Oke, jadi selain bidan terapis, Bu Bidan Maula ini juga merupakan seorang ibu dari 2 anak. Dan Bu Bidan Maula ini sangat aktif nih membagikan kegiatan anak-anaknya di sosial media. Dan yang saya sangat notice nih, akhir-akhir ini anaknya tuh sangat berprestasi gitu loh. Mengikuti banyak lomba, mengikuti banyak kegiatan yang dapat menginspirasi ibu-ibu lain dan anak-anak lain mungkin juga ya. Jadi hari ini kita akan membahas anak berprestasi sejak dini, bagaimana sih parenting dari orang tuanya, gitu Pak ya. Jadi kalau dari Bu Bidan sendiri nih, bagaimana sih membersamai 2 si kecil ini mulai dari kecil biar dia tuh berprestasi gitu. Baik, sebelumnya memperkenalkan fungsi keluarga dulu ya. Membersamai dari keluarga dulu nih. Fungsi keluarga itu ada 8. Yang pertama itu fungsi agama, fungsi sosial budaya, cinta dan kasih sayang, kemudian ada perlindungan, ada juga ekonomi, pendidikan, gitu. Nah, semuanya itu orang tua membersamai anak-anaknya ya dari situ. Itu sudah kompleks sekali. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan cara terjun langsung. Orang tuanya itu harus langsung atau di dalam semua kegiatan anak-anaknya biar tahu nih kegiatannya anak-anak itu bagaimana. Kemudian didampingi, dia merasa berharga dan meninggikan level untuk percaya dirinya seperti itu. Jadi itu ya, jadi harus dibersamai nih sejak dini. Gitu. Kalau dari Mbak Maula sendiri nih, apa sih prioritas dari Bu Bidan Maula ini dalam mendidik atau membersamai anak-anaknya? Ya, prioritasnya mungkin dimulai dari prenatal ya, dari hamil. Dari hamil itu nutrisinya seperti itu, kemudian diajakin ngobrol. Saya mengalami kehamilan 3 kehamilan ini yang berbeda ya. Jadi di kehamilan yang pertama, kedua itu berbeda. Jadi kita evaluasi nih dari kehamilan pertama yang belum, karena saya mengalami kegagalan ya di kehamilan yang pertama. Jadi saya evaluasi nih untuk di kehamilan yang kedua. Mental health yang paling penting ya itu ya. Ibu hamil tuh perlu banget ya kayak untuk olahraga yoga, afirmasi positif, diajakin ngobrol terus seperti itu dalam kandungan ya. Kemudian selanjutnya ini ASI, mengasihi selama 2 tahun lebih. Itu juga penting banget. Suka dukanya banyak banget, up and down. Pokoknya semangat ya buat ibu-ibu yang lagi berusaha, lagi mengasihi di dunia ini ya, kayak gitu semangat banget. Kemudian dari ASI nih untuk MPASI-nya juga dipersiapkan, di nutrisinya, mana yang boleh dan tidak. Kalau nutrisi ini diusahakan bikin sendiri ya MPASI-nya kayak gitu. Dari MPASI kemudian di preschool-nya juga kasih stimulasi nih. Dimulai dari balita. Ada tuh di buku KIA ya. Kebetulan saya bawa buku KIA-nya. Oke. Bisa ditunjukkan nih. Baik. Apa aja nih? Di buku KIA kita punya semua ya, terutama ibu hamil, ibu menyusui juga. Ibu menyusui kayaknya belum punya ya, dari hamil ya. Nah, ya kan, jadi jangan dibuang ya. Maksudnya untuk menyusui dan anak-anaknya nanti jangan dibuang. Karena di sini isinya daging semua nih isinya. Jadi di dalam itu ada namanya mulai dari ASI itu ada. Kemudian ada yang namanya stimulasi. Jadi usia 0 sampai 6 bulan itu ada udah bisa apa aja nih anakku di usia gitu, kayak gitu kan. Kemudian di sini juga tadi ada untuk kesehatan giginya, gizi, bikin MPASI-nya bagaimana. Itu
banyak banget ya di buku KIA ini gitu. Kita juga bisa memantau berat badannya. Kalau misalnya stimulasi anakku di usia gini belum bisa merangkak nih, stimulasi apa ya yang yang aku belum nih, kok anakku belum bisa merangkak di usia segini. Nah itu bisa nih merujuk pada aku harus ngapain kayak gitu. Itu penting banget ya, bisa dengan stimulasi memijat kayak gitu. Gitu. Tapi ini kan aku lihat-lihat itu anaknya Mbak Mola itu kan sekarang sudah mulai ini ya, sudah mulai ikut lomba, tapi lomba non akademik, baik non akademik atau akademik ya. Sebelum mengikuti lomba itu, tujuan mengikuti lomba itu apa sih? Apakah biar ada childhood memory aja, atau aku ingin mengkader anakku nih, biar dia berani tampil, biar dia percaya diri kayak gitu. Dan apa cuma ya udah wes yang penting dia ikut kayak gitu. Mungkin awalnya childhood memories ya, membentuk kenangan anak di masa kecil ya. Tapi lama-lama dia itu ini ya, saya pikir kok aku ternyata bisa nih, kayak misalnya dia menang apa gitu ya. Pertama tampil, kemudian dia menang. Saya pikir itu buat kenang-kenangan aja nih. Oh, aku dulu pernah tuh ikut kayak gini dan aku menang. Aku bangga sama aku yang kayak dulu kayak gitu ya. Tapi lama-kelamaan dia juga enjoy. Dia juga kayak aku ini bisa ya. Oh, aku ini bisa. Jadi kayak ya udahlah sekalian nih. Sekalian melatih soft skill-nya juga. Yang ini bisa, yang ini bisa nggak, bisa juga nggak ya kayak gitu. Jadi kayak sekalian aja diasah seperti itu. Tapi dalam mengikuti lomba itu diarahkan dalam satu lomba aja atau yang ada lomba ikut aja gitu? Apa? Banyak nih. Jadi itu tadi ya, stimulasi di rumah dulu sama orang tuanya. Kita mengetahui dulu minat dan bakat anak ini tuh di mana kayak gitu. Yang penting tawarkan anak mau gitu dulu. Kalau misalnya dia tidak mau, jangan dipaksa. Kita tawarkan lagi besok. Kita tawarkan lagi besok. Bukan kita menyerah, oh dia nggak mau ya sudah, saya tidak memaksa. Bukan seperti itu ya. Tapi kita besok dicoba lagi. Besok kita coba lagi seperti itu. Kalau misalnya dia oke mau, ya udah kita harus memfasilitasi. Kita harus membersamai tadi kayak gitu, mengarahkan seperti itu. Oke, jadi emang kita harus kayak menjelajah dulu ya, dia minatnya di mana, terus wah anakku ternyata suka di bidang ini nih, difasilitasi, dikembangkan kayak gitu. Menurut Bu Bidan juga nih, penting nggak sih soft skill ini buat kehidupan yang akan datang? Penting banget ya menurut saya. Karena pada umumnya ini yang biasanya orang-orang pintar itu dinilai di hard skill-nya ya. Pintarannya tuh di hard skill-nya gitu ya. Dia pintar nih, hard skill-nya ini. Tapi menyampingkan soft skill. Soft skill-nya itu seperti apa? Seperti kayak public speaking-nya, seperti kemandiriannya, sosialnya. Itu juga penting sebenarnya. Karena apa? Banyak pengusaha-pengusaha nih. Kebanyakan itu malah soft skill-nya yang lebih tinggi daripada hard skill-nya. Seperti itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ya, harus seimbang, harus balance. Nah, gimana caranya untuk soft skill-nya ini tadi? Sekarang banyak ya, ada tes yang namanya fingerprint. Itu untuk mengetahui tes pada seseorang. Apa sidik jari, melalui sidik jari itu. Jadi diri seorang ini tuh punya yang namanya 8 kecerdasan. Jadi ada kecerdasan yang menonjol. Nah, biasanya dari tes itu bisa tahu nih, tiga kecerdasan yang paling menonjol yang apa. Kita asah di situ. Misalnya anak saya di ini gitu ya. Jadi kita asah di situ tuh soft skill-nya. Kemudian yang lainnya gimana nih? Karena anakku mungkin nggak bisa yang ini nih. Ya udah ngapain aku mengasah yang ini? Nggak gitu juga ya. Jadi tetap harus kita imbangin. Bukan harus nanti dia takutnya aku nggak bisa ini, ya udah aku nggak bisa. Jadi mindsetnya akan aku nggak bisa, ngapain belajar kayak gitu. Jadi kita tetap harus mengimbangi nih kayak gitu. Misalkan nggak bisa menggambar nih, nggak bisa mewarnai gitu kan. Tapi dia tetap mau, tetap berusaha dengan cara apa? Kita tetap mengapresiasi dia, tetap beri pujian agar dia tuh lebih bersemangat lagi. Sekarang misalnya nggak bisa, besok coba lagi kayak gitu. Jadi dia lebih, oh ternyata aku bisa kok. Jadi dia nggak membenci yang jadi kelemahan itu tadi kayak gitu. Mau lomba, walaupun tahu dia akan kalah nih, walaupun kita tahu ya orang tuanya potensinya nggak di sini, tapi kita tetap
melatih dia untuk keberanian itu tadi. Yang penting dia mau dulu seperti itu. Percaya dirinya lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi definisi mendukung di sini tuh nggak cuma mendukung secara materi ya, tapi secara psikologis juga. Bener. Gitu kan. Jadi nggak cuma aku mendukung bakat anakku nih, aku lesin anakku di ini, tapi orang tuanya tidak membersamai. Benar. Karena nyuruh aja. Karena yang paling berpengaruh kan tetap dari orang tuanya ya. Nah, kalau untuk tipsnya nih buat ayah bunda semuanya yang penonton podcast ini, apa sih tipsnya biar anak kita tuh berprestasi dan mempunyai soft skill yang bagus, berprestasi akademik dan non akademiknya juga bagus gitu? Baik, yang pertama tadi ya, apresiasi anak. Itu penting sekali dari kecil. Karena perkataan, habit yang baik itu juga akan membuat dia jadi baik pula gitu ya. Kayak misalnya, kamu hebat, kamu pintar, hari ini kalah nggak apa-apa, it's okay, besok kita coba lagi, besok belajar lagi, kayak gitu. Jangan kayak, kok kamu kalah sih hari ini, besok harus menang ya, kayak gitu. Itu malah dia bikin down dan tekanan buat dia ya, kayak gitu. Jadi kita harus tetap masih kata-kata yang positif. Itu sejak di dalam kandungan ya, itu tadi. Sampai ke bawah nanti dia besar. Terus ajak cerita, biar dia terbuka. Kebanyakan anak perempuan dan laki-laki ya, bedanya di kosakata mungkin ya. Anak laki-laki lebih cenderung tertutup ya. Itu kita asah tuh dari kecil. Kita ajakin ngobrol terus, agar dia terbiasa sampai besar bercerita pada ibunya, pada ayahnya, seperti itu. Kemudian tips yang kedua, kasih reward nih. Kalau misalnya dia udah mau, kasih reward. Rewardnya itu bisa di sebelum atau di sesudah. Kalau misalnya menang, kasih hadiah ini ya, boleh di terakhir atau di kayak surprise. Oh ini hadiah yang tadi kayak gitu. Ada sih biasanya seseorang atau orang tua itu yang jangan melulu dikasih reward, karena dia nanti akan keterusan minta reward terus gitu. Jadi sekali ya. Jadi ketagihan ya. Bener, jadi ketagihan. Jadi kita lebih menghargai ke prosesnya ya, bukan di hasil akhirnya. Walaupun menang tetap dikasih reward kayak gitu. Jadi dia mau berusaha lagi nih nanti. Walaupun kalah, aku mau lagi nih. Kalah nggak apa-apa. Kayak gitu. Yang penting dia udah berani tampil dulu kayak gitu, berani mencoba seperti itu. Kemudian tips yang paling penting ini sebenarnya apa ya? Topik yang berat juga buat saya ya, karena sebagai orang tua itu kita tidak terlahir sebagai orang tua, sama-sama belajar. Jadi tips yang terakhir ini tuh sama-sama belajar, sama-sama sabar dan ikhlas untuk mengasuh anak-anak kita gitu ya. Karena seseorang itu harus terus memberdayakan diri ya. Sekarang banyak nih ilmu parenting di sana ya. Nah, misalnya saya cocok nih sama parenting ini, saya pakai. Kalau misalnya yang ini nggak cocok, ya udah skip gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak-anak kita kayak gitu. Itu tadi ya, yang penting harus sabar gitu, sabar dan ikhlas. Harus kerjasama tadi, dibalik lagi di fungsi keluarga 8 tadi itu kayak gitu. Jadi intinya ya untuk menyiapkan anak itu berprestasi nggak cuma dari instan, oh ini anakku udah sekolah nih, dia harus berprestasi. Jangan kayak gitu, tapi harus bersama ya bahkan dari dalam kandungan seperti itu. Harus dicukupin juga nih kasih sayangnya, nutrisinya juga harus disiapkan. Jadi menjadi orang tua itu kan tugas yang paling berat ya. Benar. Gitu. Jadi emang karena apa ya? Karena orang tua jadi role model ya. Jadi contohnya buat anak-anak. Jadi kalau misalnya anaknya ingin berprestasi ya orang tuanya harus terus belajar biar dia terus ngikutin nih. Oh, ibuku lo suka belajar, aku juga suka belajar benar. Gitu. Mungkin ada tips lain dari Bu Bidan nih? Ya, saya kira cukup. Gitu. Oke. Semoga ini ya pembahasan kita hari ini itu bisa menginspirasi dan bisa jadi pedoman nih buat ayah bunda sekalian yang pingin anaknya berprestasi, pingin anaknya percaya diri, karena jangan melulu kok anakku nggak berani ya, disuruh gini dia nggak mau, ya bersamai anak itu. Benar. Biar dia itu berani gitu. Jangan cuma anakku udah aku lesin nih, misalnya nih anaknya punya bakat di A, anakku udah aku lesin tapi kok dia nggak berprestasi, ya mungkin dia kurang asupan dari orang tuanya, asupan kasih sayangnya, asupan dukungannya kayak gitu. Ya, jadi satu lagi ya dok ya, kayak misalnya benar yang dikatakan Dr. Rusi tadi ya, kayak membersamainya itu misalnya nih lagi latihan nyanyi, kamu ikut dong latihan nyanyi, mamanya ayahnya juga ikutan nyanyi. Jadi bukan hanya
anaknya aja nih yang disuruh kayak gitu. Kayak misal mewarnai, sama-sama kita mewarnai kayak gitu. Yang benar tuh gimana kayak gitu. Karena harus benar-benar saling ya kayak gitu. Jadi saling belajar dan mengisi ya. Benar. Karena kita juga bisa belajar dari anak kita juga. Benar, kan? saling belajar. Gitu. Benar. Karena kebanyakan nih orang tua tuh kayak anakku nggak bisa gini, Kak, suka membanding-bandingkan juga dengan anak yang lain. Belum tentu juga anak kita itu lebih rendah nih daripada anak lain yang di les sini gitu. Ya. Kalau kita sudah mencukupi di dalam rumah, ya bisa dia berkembang terus gitu kan. Ya, benar, kayak ini dok, anak-anak itu kan unik ya, mempunyai karakteristik yang unik tadi di 8 kecerdasan tadi. Mungkin ada yang menonjol di ini, ada yang ini kayak gitu. Jadi nggak ada anak-anak yang pure nggak bisa gitu. Jadi harus ada yang menonjol nih, pasti ada ya. Misalnya dia di kinestiknya, di linguistiknya yang menonjol kayak gitu. Dan mungkin yang paling penting jangan memaksakan anak itu benar. Karena kok anakku nggak bisa nih jadi dokter gitu. Padahal memang dia bakatnya nggak di situ gitu. Jadi jangan memaksakan keidealisan orang tua itu ke anaknya. Gitu. Saya pernah sih dok sampai kayak dia bosen nih lomba lagi kayak. Oh gitu. Ada di fase kayak gitu. Di fase kayak gitu ada dia. Ya udah nggak apa-apa, berarti emang dia nggak mau di lomba ini nih kayak gitu. Kemudian dipilih lagi nih sama gurunya, lomba ini lagi ya misalnya gitu. Tanyain dulu ke anaknya, mau nggak? Enggak. Ya sudah, nggak mau sudah. Nanti kalau misalnya dipaksakan nanti malah dong gitu. Maunya yang mana? Yang ini aja. Dia ada pilihan. Gitu. Jadi udah banyak banget nih tipsnya dan sharing-sharing pengalamannya dari Bibi dan Maula nih. Semoga pembahasan kali ini tuh sangat bisa membantu ayah bunda di rumah semuanya gitu. Jadi mungkin kalau sobat Nes Baby Spa mau pingin aku nanti next podcast mau ini nih gitu. Boleh nih komen-komen di bawah ya. Nanti kita saring nih ide-idenya. Gitu. Oke, mungkin cukup ya Bibi Dan ya. Terima kasih. Pembahasan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nice Baby Spa, support mother and baby. To be healthy and happy. Yeah. Bye.